Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Dwi Pratiwi, NIM 2030604107, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kuliah hari ini yang bermata kuliah perilaku organisasi dengan judul Mengelola Tekanan Stres dalam Pekerjaan. Stres adalah suatu kondisi dinamik yang di dalamnya seorang individu dikonfrontasikan dengan suatu peluang, kendala atau tuntutan yang dikaitkan dengan apa yang sangat diinginkannya dan hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti dan penting. Stres adalah kondisi dinamis dengan rasa tegang dan cemas pada individu atau kumpulan individu dikarenakan ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan respon yang dihadapkan dengan kesempatan pembatas yang diinginkan dengan ditandai oleh ketegangan emosional yang berpengaruh terhadap kondisi mental dan fisik. Stres pula berarti suatu urutan hal-hal, urusan yang menumpun dan yang berbeda-beda bagi setiap orang. Dengan cara yang sederhana, dapat dikatakan bahwa stres itu adalah sesuatu yang bersangkutan dengan interaksi antara orang dan lingkungannya. Sebagian besar dari definisi tekanan memandang individu dan lingkungan sebagai suatu interaksi perangsang atau stimulus, interaksi tanggapan, respons, atau interaksi antara perangsang dan tanggapan, stimulus response interaction. 1. Definisi rangsangan atau stimulus definition. Definisi stimulus adalah sebagai berikut. Stres adalah kekuatan atau stimulus yang menekan individu yang menimbulkan tanggapan atau respon terhadap ketegangan atau strain. Ketegangan di sini adalah tekanan atau dalam arti fisik adalah pengubahan bentuk atau deformation. Suatu persoalan yang timbul dari definisi ini adalah definisi tersebut tidak memperhatikan bahwa dua orang yang terkena tekanan yang sama beratnya mungkin menderita tingkatan ketegangan yang jauh berbeda. 2. Definisi tanggapan atau respon definition. Definisi tanggapan stres adalah sebagai berikut. Stres adalah tanggapan fisiologis atau psikologis dari seseorang terhadap tekanan lingkungannya, di mana penekanannya atau stresor berupa peristiwa dan situasi ekstern yang dapat berbahaya. Dalam definisi stimulus, tekanan merupakan peristiwa ekstern. Di sini, stres adalah tanggapan intern. Definisi ini tidak berhasil memungkinkan setiap orang untuk meramal sifat tanggapan stres atau malahan orang tidak mungkin mengetahui apakah akan ada tanggapan terhadap tekanan atau tidak. 3. Definisi rangsangan tanggapan atau stimulus respon definition. Contoh definisi tanggapan stimulus adalah bahwa stres merupakan konsekuensi dari interaksi antara stimulus lingkungan dan tanggapan dari individu yang bersangkutan. Stres dipandang lebih dari sekedar stimulus atau tanggapan. Stres adalah hasil dari suatu interaksi yang unik antara kondisi stimulus dalam lingkungan dan kecenderungan individu menanggapi dengan cara tertentu. 4. Definisi kerja atau working definition. Masing-masing dari ketiga definisi tersebut mengajukan wawasan tentang hal-hal yang menimbulkan stres. Oleh karena itu, masing-masing digunakan untuk mengembangkan suatu definisi kerja, jadi dapat didefinisikan stres sebagai suatu tanggapan adiktif yang dipengaruhi oleh perbedaan individual atau proses psikologis, yakni suatu konsekuensi dari setiap tindakan ekstern, lingkungan, situasi atau peristiwa yang terlalu banyak mengadakan tuntutan psikologis atau fisik terhadap seseorang. Program mengelola stres. Seorang manajer yang arif tidak pernah mengabaikan masalah pergantian karyawan dan keabsenan, penyalahgunaan obat-obatan di tempat kerja, penurunan prestasi, penurunan kualitas produksi, atau setiap tanda yang menunjukkan bahwa sasaran prestasi organisasi tidak dicapai. Manajer yang efektif memandang kejadian ini sebagai gejala dan melihat belakang gejala tersebut untuk mengidentifikasi dan mengoreksi sebab-sebab yang mendasarinya. Namun, kebanyakan manajer masa kini masih mencari kemungkinan sebab-sebab tradisional seperti jeleknya pelatihan atau training, peralatan yang rusak, atau tidak memadainya instruksi tentang hal-hal yang perlu dikerjakan. Dari semua kemungkinan ini, stres tidak termasuk dalam urutan daftar kemungkinan masalah. Jadi, langkah yang paling pertama dari program penanggulang stres ialah mengakui bahwa stres itu ada, sehingga langkah tersebut masih tetap di dalam batas yang dapat ditolerir. Setiap program intervensi untuk mengatasi stres harus menentukan lebih dahulu ada tidaknya stres dan penyebab keberadaannya. Beberapa contoh program keorganisasian akan disajikan dalam bagian ini. 4. Penyebab stres dalam organisasi. 1. Stresor lingkungan fisik, yaitu sinar, kebisingan, temperatur, dan udara yang kotor. 2. Stresor individu, konflik peranan, ketaksaan peranan, beban layak, tanggung jawab terhadap orang, ketiadaan kemajuan karir, dan rancangan pekerjaan. 3. Stresor kelompok, yaitu hubungan yang buruk dengan rekan sejawat dan bawahan dan atasan. 4. Stresor keorganisasian, ketiadaan partisipasi, struktur organisasi, tingkat jabatan, dan ketidakadilan kebijaksanaan yang jelas. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata-kata yang tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.